إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga tetap tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di atas mimbar ini khatib berwasiat kepada pribadi khatib dan juga kepada jamaah sekalian agar marilah senantiasa kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengatakan bahwasanya tidak ada bekal terbaik yang dibawa oleh seorang insan baik dalam kehidupan dunia ini maupun setelah kehidupan dunia, yaitu di akhirat nanti, selain daripada ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah 197, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab." Maka berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Maka bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang memiliki akal sehat. Kemudian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwasanya tidak ada keutamaan, kemuliaan yang dimiliki seseorang selain daripada ketakwaan. Laisa li ahadin ala ahadin fadlun illa bidinin aw taqwa. Tidaklah seseorang memiliki kemuliaan di atas orang lain selain dengan takwa dan agamanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maka hendaknya setiap insan, khususnya kita kaum muslimin, senantiasa menerapkan nilai-nilai takwa dalam kehidupan kita, yang mana itulah yang akan meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang mulia ini khatib akan menyampaikan khutbah dengan tema memahami hakikat hujan dan waspada terhadap perayaan Valentine di bulan Hurum, yaitu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama mengenai hujan. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, hujan ini ada kaitannya dengan akidah kita sebagai kaum muslimin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri mengingatkan dengan sabdanya bahwasanya masih ada di antara umat Islam yang mengaitkan turunnya hujan dengan kuasa-kuasa lain selain kuasa Allah Subhanahu wa taala. Padahal hendaknya seorang muslim meyakini bahwasanya yang mampu, yang berkuasa menurunkan hujan adalah Allah Subhanahu wa taala, dan turunnya hujan tidak ada kaitannya dengan momen, waktu atau makhluk-makhluk tertentu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sabdanya, "Arba'atun min amril jahiliyah la yatrukuhunna ummati." Ada 4 hal yang termasuk perkara jahiliyah dan umatku belum bisa meninggalkannya. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-istisqa bil anwa, yaitu mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang atau dengan hal-hal tertentu. Kemudian juga dalam riwayat yang lain, hadis Ibnu Mas'ud, "Hilalun min hilalil jahiliyah al-istisqa bil anwa." Di antara kebiasaan orang-orang jahiliyah terdahulu adalah mengaitkan turunnya hujan dengan bintang-bintang tertentu atau kuasa-kuasa lain tertentu selain Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan seorang muslim, dia meyakini bahwasanya hujan turun adalah karena
kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nur ayat 43, "Alam tara annallaha yuzji sahaba thumma yu'allifu bainah thumma yaj'aluhu rukama fataral wadqa yakhruju min khilalihi." Masyaallah. Tidakkah engkau perhatikan bagaimana Allah menggiring awan-awan itu secara perlahan-lahan, kemudian Allah kumpulkan awan-awan itu menjadi satu, kemudian Allah jadikan awan-awan itu bertumpuk satu dengan yang lainnya, kemudian kalian lihat bagaimana hujan itu turun dari celah-celah awan. Fayusibu bihi may yasha wa yasrifu anhu may yasha. Kemudian Allah turunkan hujan itu kepada siapa yang Allah kehendaki, dan Allah palingkan hujan itu dari siapa yang Allah kehendaki. Masya Allah. Maka ini merupakan keyakinan kita sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa hujan turun adalah karena kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menurunkan kepada siapa yang Allah kehendaki dan kapan saja yang Allah kehendaki. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis riwayat Bukhari bahkan Allah Subhanahu wa taala mengaitkan keyakinan turunnya hujan ini dengan keimanan. Dari hadis Zaid bin Khalid Al-Juhaini, salah seorang sahabat Nabi SAW, mengisahkan bahwasanya sallallahu Rasulullah SAW salat subhi bil Hudaybiyah ala istri sama'in kanat minal lailah. Kami pernah salat bersama Rasulullah SAW, yaitu salat subuh di Hudaybiyah, dan waktu itu masih ada hawa-hawa bekas turun hujan di waktu malam. Kemudian Nabi SAW setelah sholat, beliau menghadap kepada para sahabatnya, kemudian mengatakan, hal tadruna madza qala rabbukum, apakah kalian tahu apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala? Qalu Allah wa rasuluhu alam, Allah dan rasulnya yang lebih mengetahui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala rabbukum asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Sungguh pada pagi hari ini ada di antara hamba-hambaku dia beriman kepadaku dan dia kafir kepadaku. Masya Allah. Gara-gara hujan saja manusia tergolong menjadi dua, iman dan kafir. Waliyadzubillah. Kemudian apa kata Allah? Alladzi qala mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab. Seseorang ketika dia mendapati hujan, kemudian dia mengucapkan mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi, kami telah diberikan hujan atas rahmat Allah dan karunia-Nya, fahuwa mu'minun bi wa kafirun bil kaukab, maka dialah orang yang beriman kepadaku, kata Allah, dan dia kafir kepada kuasa-kuasa lain selainku. Masyaallah. Wa man qala mutirna binau kadza wa kadza fahuwa kafirun bi wa mu'minun bil kaukab. Tetapi barang siapa yang mengatakan kami telah diberi hujan karena ada hal-hal seperti ini, ada sebab seperti ini, dia kaitkan dengan sesuatu yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, kata Allah, maka dia telah kafir kepadaku dan dia beriman kepada kuasa-kuasa lain selainku. Waliyadzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka inilah keyakinan kita sebagai seorang muslim, bahwasanya hujan merupakan bagian dari rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan kepada kita semua dengan kuasanya. Kemudian hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita melihat hujan turun, yaitu kita berdoa Allahumma shayban nafi'an. Dalam riwayat yang lain Allahumma shayban hani'an. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kana Rasulullah SAW idza nadhara al-matar faqala Allahumma shayban nafi'an. Dalam riwayat yang lain Allahumma shayban hani'an. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melihat hujan turun, beliau langsung mengucapkan Allahumma shayban nafi'an, ya Allah turunkanlah hujan yang bermanfaat. Dalam riwayat yang lain Allahumma shayban hani'an, ya Allah turunkanlah hujan yang menyenangkan. Masya Allah. Dan di antara sunnah yang lain, mungkin kalau kita sudah dewasa malu untuk melakukan hal ini, tetapi justru Rasulullah SAW pernah melakukannya, yaitu hujan-hujanan. Masya Allah. Ini merupakan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Anas ibn Malik radhiyallahu anhu mengisahkan, mutirna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa kharaja fa hasara saubahu fa hatta asabahul matar. Jadi pernah di zaman Nabi SAW turun hujan, kemudian Rasulullah langsung keluar dan menyingkap bajunya sehingga tubuhnya terkena air hujan. Faqila lahu lima sanata hadza ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan hal ini? Jadi nampak aneh di mata para sahabat ketika Rasulullah hujan-hujanan. Kata Rasulullah SAW, innahu hadisu ahdin bi rabbih. Masya Allah. Sesungguhnya hujan ini merupakan rahmat yang baru saja diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan aku senang untuk mendapatkan berkah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Maka inilah hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika turun hujan maka kita boleh mengambil keberkahan daripada rahmat Allah, yaitu hujan. Kita ambil segenggam air hujan, kita dekapkan seperti ini, lalu kita timpakan ke tubuh kita atau ke kepala kita. Maka itu merupakan bagian sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga ketika turun hujan hendaknya kita banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sintan la turaddan. Ada dua keadaan atau dua momen di mana doa-doa itu tidak tertolak. Di antaranya inda an-nida, yaitu doa yang dipanjatkan ketika sedang azan berkumandang atau setelah azan dikumandangkan. Kemudian yang kedua, tahtal mator, yaitu berdoa ketika sedang turun hujan. Maka inilah hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang pertama yang bisa disampaikan oleh khatib mengenai hakikat turunnya hujan, bahwasanya dia adalah merupakan karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah turunkan dengan kuasanya kepada siapa yang Allah kehendaki dan kapan saja yang Allah kehendaki. Dan mudah-mudahan kita juga bisa mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika turun hujan. Kita berdoa Allahumma shayban nafi'an, dan ketika hujan selesai kita berkata mutirna bi fadlillahi wa rahmatihi. Dan juga kita hendaknya tidak malu ketika hujan turun, kita sedikit mengambil air hujan, atau kalau juga kita mau, kita bisa hujan-hujanan dengan anak-anak kita, karena itu merupakan bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin sidang jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kemudian di khutbah yang kedua ini khatib mengingatkan bahwasanya sebentar lagi, bahkan besok kita sudah masuk 1 Rajab. Betul ya? Sesuai tanggal yang saya lihat di handphone. Karena sekarang 30 Jumadil Akhir. Maka besok masuk 1 Rajab dan hari Minggu masuk 2 Rajab. Dan bulan Rajab merupakan bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahra fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Dalam surat At-Taubah ayat 36. Sesungguhnya jumlah bulan di sisi Allah itu ada 12. Maksud bulan di sini bulan Hijriah. Maka kita sebagai kaum muslimin hendaknya harus hafal bulan-bulan Hijriah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan ini ada 4 bulan yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kata Rasulullah SAW, salasun mutataliyat, 3 bulan berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan yang satu terpisah yaitu Rajab. Dan besok kita masuk ke dalam bulan Rajab, bulan yang dimuliakan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Qatadah
berkata sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, fa'azimu ma'azzamallah. Di antara tanda keimanan seseorang adalah dia mengagungkan, memuliakan apa yang diagungkan dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia menjaga kemuliaan-kemuliaan sesuatu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara adalah bulan Rajab. Dan Ibnu Abbas dalam tafsir Ibnu Katsir menyebutkan, wa ja'ala dzamba a'zam wal amal shalih wal ajru a'zam. Allah Subhanahu wa taala menjadikan di bulan-bulan yang dimuliakan ini termasuk Rajab, dosa-dosa yang dilakukan itu dilipat gandakan. Waliyadzubillah. Dan sebaliknya amal-amal soleh yang dikerjakan dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di bulan Rajab hendaknya kita bersemangat untuk melaksanakan beragam amal-amal soleh yang bisa kita lakukan dan menjauhkan diri dari segala perbuatan-perbuatan dosa dan maksiat, karena dosa-dosanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Dan di antaranya 2 Rajab bertepatan dengan momen 14 Februari, Valentine Days. Dan ini biasanya selalu diingat oleh kaum muda-mudi, bahkan termasuk muda-mudi Islam, kaum muslimin waliyadzubillah. Tidak sedikit kita dapati banyak sekali muda-mudi muslimin yang ikut merayakan Valentine Days, dan bahkan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan nilai moral-moral agama Islam. Waliyadzubillah. Dan ini perlu kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Dan juga kita sebagai orang tua, apabila mendapati anak-anak kita merayakan hal-hal yang tersebut, maka kita tegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka. Karena sungguh orang yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ketika dia melihat dengan mata kepalanya sendiri kemudian dia biarkan, maka itu bisa mengundang turunnya azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa menjadikan doa-doa kita tertolak. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Walladzi nafsi biyadihi," demi jiwaku yang berada di tangannya, itu Allah Subhanahu wa taala, "La ta'murunna bil ma'rufi wa la tanhauna 'anil munkar." Sungguh kalian harus tegakkan amar ma'ruf nahi munkar, ajak orang-orang untuk berbuat kebaikan dan cegah orang-orang dari perbuatan kemungkaran. Aw la yusyrikanallahu ayyab'asa 'alaikum iqaban minhu tsumma tad'unahu wa la yustajabu lakum. Atau Allah akan turunkan azab dan siksanya kepada kalian, kemudian kalian berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah, tolonglah, wala yustajabu lakum, dan doa kalian tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Sebelumnya kalian meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ada orang maksiat kalian biarkan, bahkan di depan mata kalian sendiri, keluarga kalian, anak-anak kalian bermaksiat, bermain HP, misalkan nonton sesuatu yang diharamkan, atau berhubungan dengan lawan jenis, waliyadzubillah, tapi kalian diamkan saja, maka itu bisa mengundang datangnya azab dan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan bisa membuat doa-doa kita tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan Valentine Days ini di dalamnya terdapat unsur kesyirikan, karena disebutkan dalam beberapa catatan bahwasanya Valentine Days ini merupakan ritual ibadah persembahan kepada Dewi Cinta. Waliyadzubillah. Maka orang-orang yang ikut merayakan ini, dia bisa terjatuh kepada kesyirikan. Sedangkan umat Islam, dia meyakini bahwasanya satu-satunya Tuhan yang berhak diibadahi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita hendaknya bisa mencontoh seorang Luqman Al-Hakim, seorang laki-laki bukan nabi, bukan rasul, tetapi namanya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Bahkan dijadikan salah satu nama surat di dalam Al-Quran, surat ke-30. Masya Allah. Kenapa kiranya? Apa rahasianya yang dimiliki oleh Luqman Al-Hakim? Dan disebutkan dalam sejarah, Luqman Al-Hakim ini orangnya hitam legam, bahkan banyak orang yang tidak mengenalnya. Tetapi demikian begitu keadaannya, Allah muliakan dia. Masya Allah. Tidak dikenal oleh banyak manusia, tapi dia dikenal oleh Allah sampai diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian menjadikan semua orang mengenalnya. Allahu Akbar. Karena apa? Kebijaksanaannya dan juga ajaran-ajaran didikannya kepada anaknya. Di antara nasihat yang dia sampaikan kepada anaknya apa? Dalam surat Luqman Allah abadikan, wa idh qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah. Itu yang pertama kali diajarkan kepada anaknya oleh Luqman. Ingatlah ketika Luqman menasihati anaknya, wahai anakku,
jangan menyekutukan Allah. Yang diajari oleh Luqman kepada anak yang pertama adalah nilai-nilai tauhid, akidah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah yang harusnya diajarkan oleh para orang tua kepada anaknya, yaitu akidah, supaya anak-anak tidak terjerumus kepada kesyirikan, termasuk ikut-ikut merayakan Valentine waliyadzubillah. Kemudian juga di sana ada unsur perzinahan waliyadzubillah, di mana laki-laki dan wanita melakukan hubungan terlarang di hari-hari Valentine Days waliyadzubillah. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Janganlah kalian mendekati zina, sesungguhnya zina itu perbuatan yang sangat keji, lagi suatu jalan yang buruk. Adapun dalam Islam, solusi cinta adalah dengan menikah. Kalau kita mendapati anak-anak kita sudah besar dan dia ada seseorang yang dia cintai, langsung menikahkan. Nabi SAW bersabda, "Lam yura lil mutahabbaini mislan nikah." Masyaallah. Tidak ada solusi bagi dua orang yang saling mencintai melainkan harus segera dinikahkan. Inilah yang bisa disampaikan pada kesempatan yang mulia ini, hadirin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi hafid dan bagi jamaah sekalian. Mari kita tutup khutbah ini dengan bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi alladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya qadiyal hajat, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma ihfaz abna'ana wa abna'al muslimina jami'an. Allahumma ihfaz abna'ana wa abna'al muslimina jami'an. Allahumma ij'alhum min ibadikas salihin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana rasyada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa akhiru da'wana alhamdulillah.